sesuai dengan video sebelumnya, yaitu dia telah breakout dari area resistennya 1570. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan profit dari saham. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dari IHSG terlebih dahulu atau kompositnya teman-teman. Nah, untuk perdagangan hari ini IHSG itu ditutup menguat sebesar 0,08%. Meskipun pada sesi 1 itu dibawa turun atau melemah terlebih dahulu teman-teman, namun untuk closingannya itu ditutup menguat meskipun tidak terlalu tinggi. Nah, di sini untuk angka closingannya ada di angka 6683 dan kenaikannya sebesar 0,08%. Nah, kita lihat di sini secara analisis teknikal, ketika kita menggambarkan pattern-nya di sini, IHSG ini memang menurut dari pattern-nya teman-teman di sini, dan dia terkoreksi sampai di 6664 juga teman-teman, di area sini teman-teman. Dan di sini secara garis trendline juga dia masih bisa mengikutinya teman-teman, atau nurut dari garis trendline-nya. Nah, semoga di akhir tahun atau di bulan Desember itu terdapat fenomena window dressing, IHSG ini bisa mencapai kenaikan yang tinggi juga teman-teman untuk IHSG-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan menganalisis dari saham-saham untuk Antam terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini untuk Antam di sini kita lihat pergerakan di hari ini cukup menarik juga teman-teman, karena memang Antam ini kita analisis di hari kemarin atau di video sebelumnya itu untuk resistennya itu ada di 2430 dan dia berhasil breakout dari area resistennya ada di sini, dan ini menjadi support barunya untuk saham Antam tersebut. Nah, di sini secara garis trendline dia masih naik juga dan dia berhasil breakout di area sini, maka dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikannya teman-teman. Namun teman-teman juga patut waspadai untuk saham Antam ini terjadi profit taking nantinya teman-teman, karena memang mungkin dari investor itu sudah beli di sini di area bawah dan dia ingin menjual sahamnya juga teman-teman. Jadi untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten panjangnya ada di area 2630, ini sebagai resisten panjangnya untuk saham Antam ini teman-teman. Dan untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya ada di angka 2430 sebagai support pendeknya, dan jika ditembus ke bawah ini ada support kuatnya juga di area sini teman-teman, yaitu ada di area 2400 sampai di area 2300 teman-teman. Ini sebagai area support untuk saham Antam sendiri. Nah, secara teknikal dari sisi volume juga dia mengecil juga teman-teman. Jadi teman-teman patut waspadai juga untuk saham Antam jika ada taking profit ya teman-teman. Nah, kemudian untuk saham yang kedua kita akan menganalisis dari saham Pegas. Untuk Pegas hari ini juga cukup atraktif juga teman-teman dan juga cukup menarik, karena memang terdapat laporan dari kuartalan 3 atau laporan keuangannya ini cukup bagus juga teman-teman di kuartal 3 ini. Dan di sini untuk secara teknikal Pegas sendiri sesuai dengan video sebelumnya, yaitu dia telah breakout dari area resistennya 1570. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan profit dari saham Pegas. Dan di sini untuk Pegas sendiri ini adalah support barunya ada di area 1570 sampai 1580. Ini untuk support barunya teman-teman. Dan untuk resisten panjangnya ada di mana? Masih sama, resisten panjangnya ada di area 1770. Ini sebagai resisten untuk saham Pegas sendiri. Jadi teman-teman boleh jika memang ingin teman-teman menambah muatan, boleh juga tunggu koreksinya di sini, atau bagi teman-teman yang memang belum punya saham Pegas, boleh di buy on weakness di dekat-dekat area support di 1580-nya teman-teman. Jadi secara volume juga di sini cukup baik juga untuk saham Pegas ya teman-teman, karena 2 hari ini cukup tinggi juga untuk volume dari Pegas sendiri.
Nah, kemudian kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu dari saham BANK. Ya, di sini kita lihat untuk saham BANK hari ini menguat juga teman-teman, yaitu sebesar 0,7%, dan angka closingannya ada di angka 2690 sebagai area closingannya. Namun kita lihat di sini terdapat garis trendline, kita tarik garis lurus di sini dan tarik garis lurus dari bawah, dia ada triangle-nya juga teman-teman. Maka di sini dia berpotensi breakout dari area triangle ini. Jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk saham BANK di sini. Nah, untuk supportnya ada di mana? Untuk BANK supportnya ada di 2600 sampai di 2580. Ini untuk area supportnya teman-teman, ini di sini. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten pendeknya ada di 2850 sebagai resisten pendek, dan ada di 2960 di area sini teman-teman. Jadi teman-teman boleh catat juga untuk saham BANK, karena BANK ini salah satu bank digital yang cukup menarik juga teman-teman, dan ini bisa di hold dalam jangka menengah juga dan panjang juga untuk saham BANK ini. Kemudian untuk analisis lainnya dari BBKP. Untuk BBKP hari ini cukup atraktif juga teman-teman, dengan volume yang cukup tinggi juga hari ini, dan kenaikannya itu sebesar 5,4%, serta closingannya ada di angka 314 sebagai area closingannya. Dan di sini hari ini dia mantul juga teman-teman, karena memang sudah beberapa hari terkoreksi juga. Jadi untuk BBKP ini hari ini cocoknya ini adalah untuk trading buy teman-teman. Jadi untuk trading saja, bukan jangka waktu untuk hold yang lama juga teman-teman untuk BBKP. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten daripada BBKP ini ada di area 334, ini di area sini ya teman-teman, sebagai resisten pendeknya. Nah, untuk resisten panjangnya untuk BBKP, bila dia berhasil keluar dari resisten pendek ini, berpotensi melanjutkan kenaikan di 412 sampai 399 di area sini ya teman-teman untuk BBKP sendiri. Dan ini cocoknya sekali lagi untuk trading buy ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu adalah analisis saham UNTR. Ya, UNTR. Nah, ini juga cukup menarik juga teman-teman, karena adanya kenaikan dari saham-saham batubara atau batubara sendiri. Untuk harganya itu cukup tinggi juga teman-teman naiknya, karena memang di sini bila saham-saham batubara mengalami kenaikan, maka akan terdampak positif juga untuk saham dari UNTR atau Unity Tractor. Ini adalah alat-alat berat untuk pengangkutan batubara teman-teman. Jadi boleh watchlist juga untuk saham UNTR di sini ya. Dan di sini terdapat area supportnya juga teman-teman di sini ya, yaitu di area 22.000 sampai 22.450 sebagai area support untuk UNTR sendiri teman-teman. Jadi boleh di sini teman-teman spekulatif buy untuk UNTR, dan untuk cocok dari UNTR ini bisa trading buy juga, bisa hold jangka menengah juga untuk UNTR. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten daripada UNTR ini ada di 24675 sebagai resisten pendeknya, dan resisten jauhnya ada di 27700. Ini adalah analisis untuk saham UNTR.